Gotoh dilaporkan akan melepas semua unit bisnis mereka kepada Grab kecuali bisnis finansial. Kesepakatan akuisisi Gotoh oleh Grab dikabarkan rampung pada kuartal 2 tahun 2025 dengan nilai akuisisi mencapai 7 miliar dolar Amerika Serikat atau 115 triliun rupiah. Dilansir media Reuters, tahap pembicaraan lanjutan Grab untuk mengakuisisi rivalnya di Indonesia, Gotoh Gojek Tokopedia, diperkirakan terjadi pada kuartal kedua. Pengamat Euromonitor International David Zhang memperkirakan Grab dan Gotoh akan menguasai 91% pangsa pasar di Indonesia dan 90% di Singapura. Gotoh dilepas ke asing, Tokopedia dijual ke TikTok, Nadiem dan William keluar. Sekarang Grab siap akuisisi semuanya. Apa kabar mimpi anak bangsa? Kita pernah percaya Gojek dan Tokopedia adalah simbol harapan. Bukan cuma unicorn, tapi bukti bahwa anak muda Indonesia bisa bangun raksasa teknologi sendiri tanpa harus jadi bayangan asing. Tapi kenyataannya, setelah merger jadi GoTo, semuanya berubah, kepemimpinan berganti. Arah bisnis berubah, fokus hanya ke pasar dalam negeri tanpa nyali ekspansi seperti Grab. Dan pelan-pelan mimpi itu mulai kabur. William Tanuwijaya mundur, Nadiem Makarim lebih memilih jadi menteri. Lalu siapa yang pegang kendali? Seorang profesional yang mungkin hebat di atas kertas tapi tidak punya darah yang sama dengan pendiri. Di saat Grab makin agresif di Asia Tenggara, GoTo malah sibuk memikirkan cara bertahan hidup. Dan sekarang Grab siap datang, bukan sebagai saingan, tapi sebagai tuan rumah baru. Tapi untuk benar-benar memahami bagaimana mimpi besar ini akhirnya goyah, kita harus mundur dulu. Mundur ke saat semuanya masih polos, masih idealis dan penuh harapan. Di waktu yang hampir bersamaan di Asia Tenggara, lahir 3 kekuatan besar yang akan mengubah wajah transportasi dan teknologi. Gojek lahir di tengah hiruk-pikuk Jakarta dengan ide sederhana, menghubungkan penumpang dengan ojek di sekitarnya. Tokopedia dibangun dari kamar kos sederhana oleh anak warnet yang punya visi untuk mengubah cara berbelanja orang Indonesia. Dan di seberang sana ada Grab yang bermula dari aplikasi taksi kecil di Malaysia. Walau tampak sederhana, Grab dibesarkan dengan visi berbeda untuk meluas menaklukkan pasar regional dan menjadi raja di Asia Tenggara. Mereka seperti saudara kembar, lahir dari mimpi yang sama, teknologi sebagai pengubah kehidupan, tetapi tumbuh dengan didikan yang berbeda. Gojek dan Tokopedia dibesarkan oleh nasionalisme dan semangat lokal, ingin membangun negeri. Sementara Grab dari awal diajarkan cara bermain agresif, ekspansi luar negeri, dan menguasai wilayah. Hari ini kita lihat hasil dari 2 jalan hidup yang berbeda ini. Sebelum semuanya berubah, sebelum merger dan akuisisi, sebelum harapan dan kepemilikan mulai tergerus. Mari kita mulai dari titik nol. Tahun 2009, saat sebuah aplikasi sederhana mulai menggerakkan Jakarta, seorang anak warnet mulai membangun pasar digital dari kamar kosnya, dan sebuah aplikasi taksi kecil di Malaysia mulai membuka jalan baru bagi transportasi di Asia Tenggara. Tahun 2009, di tengah hiruk-pikuk Jakarta, seorang pemuda bernama Nadiem Makarim punya mimpi sederhana, membuat ojek lebih manusiawi dan efisien. Ia memulai Gojek bukan dengan aplikasi canggih, tapi hanya sebuah call center. Di tahun yang sama, di sebuah kamar kos kecil, William Tanuwijaya sedang menulis baris pertama mimpi besarnya, Tokopedia. Ia percaya bahwa semua orang, tak peduli asalnya dari mana, harus punya kesempatan untuk berdagang lewat internet. 2 anak muda, 2 ide sederhana, tapi dengan mimpi sebesar Indonesia. 3 tahun kemudian, di negeri tetangga, seorang anak konglomerat Malaysia bernama Anthony Tan membangun startup transportasi bernama MyTaxi yang kelak dikenal sebagai Grab. Bila Gojek dan Tokopedia lahir dari keterbatasan, maka Grab lahir dari akses dan privilege. Tapi justru dari perbedaan inilah persaingan terbesar Asia Tenggara akan dimulai. Tahun 2014, Grab mendarat di Indonesia. Sejak hari itu, takdir ketiga startup ini mulai terikat seperti 3 saudara kembar, tapi tumbuh dengan didikan dan nilai yang sangat berbeda. Gojek, si lokal hero yang tumbuh dari bawah. Tokopedia, si pemimpi dari gang sempit. Grab, si pendatang dengan modal besar dan ambisi regional. Dan mereka semua akan bertarung untuk hal yang sama, menguasai masa depan ekonomi digital Indonesia. Tahun 2019, Gojek dan Tokopedia sedang berada di puncaknya. 2 startup lokal yang jadi kebanggaan bangsa. Tapi di balik sorotan media dan status unicorn, tekanan datang dari segala arah. Kompetisi makin brutal, dana bakar uang makin membesar. Investor mulai lelah menunggu profit. Dan yang paling menakutkan, Grab terus tumbuh. Secara diam-diam tapi pasti. Di saat Gojek sibuk memperkuat layanan dalam negeri, Grab melakukan gebrakan besar. Mengakuisisi Uber Asia Tenggara, memperluas dominasi di Vietnam, Thailand, Filipina, dan jadi pemain regional sejati.
Di tengah tekanan itulah muncul ide besar, menggabungkan dua raksasa lokal, Gojek dan Tokopedia, menjadi satu kekuatan. Tahun 2021 lahirlah GoTo, sebuah entitas yang digadang-gadang jadi penantang serius Grab, bahkan bisa IPO dan masuk pasar global. Semua orang berharap banyak, tapi justru disinilah masalah besar dimulai. Tak lama setelah merger diumumkan, Nadiem memilih keluar dari Gojek, menerima tawaran menjadi menteri. William Tanuwijaya pun perlahan menghilang dari panggung utama, tampil hanya sebagai simbol, bukan penggerak. Kepemimpinan GoTo jatuh ke tangan Andre Solistyo, sosok internal Gojek yang dikenal piawai dalam urusan finansial, tapi tidak memiliki karisma atau visi sebesar dua pendahulunya, dan itu berdampak. Di tangan Andre, GoTo terlalu fokus ke pasar domestik, lambat mengambil keputusan, dan gagal menciptakan inovasi besar. Sementara itu, Grab terus berlari. Mereka perkuat layanan keuangan, ekspansi ke layanan transportasi lintas negara, bahkan mulai mengincar akuisisi strategis, termasuk ironisnya GoTo itu sendiri. Tahun 2023 jadi titik kritis. GoTo gagal mencapai profit, sahamnya jeblok di bursa. Investor mulai angkat kaki, lalu datang pukulan telak, 75% saham Tokopedia dijual ke TikTok. Mimpi William secara simbolis seperti dijual putus. Entitas GoTo yang dulu lahir dengan gegap gempita, kini hanya bayangan dari kejayaannya dulu. GoTo bukan sekadar perusahaan, ia adalah simbol mimpi digital Indonesia. Ketika GoTo goyah, yang goyah bukan cuma laporan keuangan, tapi kepercayaan publik terhadap kemampuan bangsa ini membangun kekuatan teknologi sendiri. Dalam skala nasional, kegagalan GoTo mencetak profit berdampak ke berbagai sektor. Ribuan karyawan terkena PHK. Mitra driver dan merchant mulai merasakan insentif yang makin kecil. Para investor lokal yang dulu berharap pada IPO GoTo, kini menanggung kerugian besar. Lebih jauh lagi, Indonesia kehilangan daya saingnya di level regional. Grab yang kini berbasis di Singapura justru jadi wajah teknologi Asia Tenggara. Sementara Indonesia, negara dengan jumlah pengguna digital terbesar di kawasan, malah menjadi pasar, bukan pemilik. Secara global, narasi yang muncul menyakitkan, startup Indonesia besar karena bakar uang, bukan karena inovasi. Padahal dulu, Gojeklah yang pertama memperkenalkan konsep super app. Tokopedia lah yang pertama memperjuangkan e-commerce dari kampung ke kota. Tapi kini, mereka malah harus melepas aset terbaiknya ke perusahaan asing. Dan ini bukan hanya soal ekonomi, ini tentang identitas. Tentang bagaimana sebuah bangsa mulai ragu dengan mimpinya sendiri karena terlalu sibuk bertahan hingga lupa untuk bertumbuh. Setelah saham merosot dan kepercayaan publik terkikis, GoTo mulai bergerak meski terkesan terlambat. Mereka merampingkan organisasi. Ribuan karyawan diberhentikan, kantor dikonsolidasikan, dan layanan yang tidak menguntungkan dihentikan. Fokus bisnis pun diarahkan pada efisiensi, bukan lagi ambisi ekspansi regional, tapi bertahan di rumah sendiri. Di sisi lain, pemerintah mencoba menciptakan iklim kompetisi yang lebih sehat. Mereka mempertemukan TikTok dan GoTo, dan akhirnya mendorong kerja sama strategis antara TikTok Shop dan Tokopedia. Tapi solusi ini juga jadi perdebatan. Banyak yang menilai GoTo hanya jadi pelengkap bisnis asing, bukan pemain utama. Manajemen GoTo di bawah Andre Solistyo berusaha meyakinkan publik dan investor bahwa perusahaan ini masih punya napas, bahwa restrukturisasi ini bagian dari rencana jangka panjang. Mereka mulai membangun portofolio layanan keuangan digital, memanfaatkan ekosistem Gojek yang masih kuat di sektor transportasi dan pembayaran. Tapi tantangannya terlalu besar. Grab sudah jauh di depan. Dominasi mereka di Asia Tenggara makin kokoh, mereka punya modal besar, strategi agresif, dan mimpi global. Sementara GoTo harus menyusun ulang mimpinya dari puing-puing merger yang dulu disambut dengan tepuk tangan. Beberapa pengamat menilai GoTo harus melakukan transformasi total, bahkan mungkin mempertimbangkan merger baru atau menjual seluruh entitas ke pihak yang lebih kuat secara strategis. Karena jika tidak, perlahan GoTo akan hilang, bukan karena kalah, tapi karena kehabisan arah. Dalam banyak kesempatan, pemerintah menyebut ekonomi digital sebagai masa depan Indonesia. Tapi ketika GoTo terpuruk, pertanyaannya muncul, di mana negara saat simbol masa depan itu mulai runtuh? Presiden dan kementerian terkait sempat memberikan pernyataan umum soal pentingnya keberlanjutan startup lokal. Tapi secara konkret, dukungan langsung terhadap GoTo minim. Tidak ada bailout, tidak ada intervensi struktural. GoTo dibiarkan menghadapi pasar sendirian. Ketika TikTok Shop dilarang pada akhir 2023, langkah itu dinilai melindungi UMKM dan ekosistem lokal. Tapi hanya beberapa bulan kemudian, TikTok justru diizinkan kembali masuk melalui jalan belakang. Akuisisi 75% Tokopedia. Banyak yang kecewa. Apakah ini strategi kompromi atau bentuk keputusasaan agar investor asing tetap datang? Di sisi lain, negara tampaknya tidak punya
punya peta jalan jelas untuk melahirkan generasi baru startup unggulan. Tidak ada program skala besar untuk mencetak Nadiem atau William baru. Tidak ada skema investasi negara seperti yang dilakukan Singapura melalui Temasek atau Korea dengan SoftBank lokalnya. Justru negara-negara tetangga yang lebih dulu sadar bahwa ekonomi digital adalah pertarungan geopolitik, bukan sekadar bisnis teknologi. Grab di backup oleh ekosistem Singapura. Group pemilik Shopee mendapatkan insentif dari pemerintah negaranya. Di tengah semua itu, Indonesia tampak ragu berpihak, ragu melindungi, ragu berinvestasi pada impiannya sendiri. Tapi belum terlambat. Jika pemerintah mau belajar dari kegagalan Goto dan menjadikannya batu loncatan, bukan batu nisan. Goto lahir dari mimpi besar. Dua perusahaan raksasa Indonesia, Gojek dan Tokopedia, menyatukan kekuatan untuk menyaingi dominasi asing. Ia bukan sekadar entitas bisnis, tapi simbol harapan bahwa Indonesia bisa punya pemain global dari tanah sendiri. Tapi dalam waktu singkat, harapan itu luluh, saham anjlok, tokoh pendiri mundur, strategi kacau, dan perlahan perusahaan ini kehilangan arah, kehilangan wajah, kehilangan jiwanya. Banyak faktor yang bisa disalahkan. Manajemen baru yang tak sekuat para pendirinya, strategi ekspansi yang gagal, hingga dominasi kompetitor seperti Grab yang jauh lebih siap dan agresif. Tapi yang paling menyakitkan mungkin adalah kenyataan bahwa kita terlalu cepat merayakan sesuatu yang belum selesai. Kita mengira merger adalah akhir bahagia, padahal itu baru awal dari perjuangan yang lebih brutal. Kini Goto berada di ambang dilema, bertahan dengan napas tersisa, atau menyerah pada akuisisi dan kehilangan identitas sepenuhnya. Mungkin Goto bisa bangkit, tapi hanya jika ada keberanian untuk jujur menilai kesalahan dan keberanian yang lebih besar untuk berubah radikal. Dan jika Goto benar-benar tumbang, maka biarlah kisahnya jadi peringatan bahwa membangun mimpi besar butuh lebih dari sekadar uang dan hype. Ia butuh visi yang utuh, strategi yang tangguh, dan dukungan negara yang tak setengah hati. Tapi tunggu dulu, sebelum kita benar-benar menutup cerita ini, ada satu fakta yang mungkin belum banyak diketahui. Ternyata di balik semua kegagalan dan gejolak itu, ada strategi tersembunyi yang selama ini dijalankan oleh Grab dan para investor asing. Mereka sengaja membiarkan Goto terpuruk, tidak hanya karena persaingan bisnis biasa, tapi sebagai bagian dari langkah strategis menguasai pasar Indonesia secara total. Akuisisi 75% Tokopedia oleh TikTok Shop, keluarnya Nadiem dan William. Bahkan kepemimpinan yang lemah di Goto, semuanya bukan hanya kebetulan. Ini adalah permainan catur raksasa di dunia startup, di mana pemain lokal diposisikan untuk kalah agar pemain asing bisa menang tanpa harus menghabiskan banyak biaya. Jadi bukan sekadar soal manajemen atau strategi Goto yang gagal, tapi soal bagaimana kekuatan besar internasional merancang peta dominasi mereka, dan Indonesia menjadi medan pertarungan utama. Ini adalah kenyataan pahit yang harus kita terima. Dalam dunia bisnis global, mimpi nasional bisa saja jadi korban strategi asing yang jauh lebih lihai. Jadi dari kisah Goto ini, kita bisa belajar banyak hal, bahwa membangun mimpi besar itu bukan hanya soal ide cemerlang dan modal besar, tapi juga tentang ketahanan, visi, dan dukungan nyata dari banyak pihak. Bagaimana menurut kamu? Apakah Goto bisa bangkit kembali? Ataukah ini sudah saatnya kita melihat era baru di industri digital Indonesia? Tulis pendapatmu di kolom komentar, bagikan video ini jika kamu rasa cerita ini penting untuk diketahui banyak orang, dan jangan lupa subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.